Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Jumat 13 Januari 2023, kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yakni Febri Adriansa memaparkan capaian kinerja jajarannya sepanjang tahun 2022 dalam penanganan kasus korupsi dan penyelamatan kerugian keuangan negara. Dari hasil penanganan perkara korupsi yang ditangani, tercatat kerugian negara dan perekonomian negara mencapai 144,2 triliun dan 61.948.551 US dollar. Jumlah tersebut yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar 34,6 triliun dan 61.948.551 US dollar serta kerugian perekonomian negara sebesar 109,5 triliun. Itu Febri dalam keterangannya hari Sabtu 7 Januari. Mengapa korupsi subur di sistem demokrasi? Bagaimana solusi hakiki mengatasi korupsi? Teladan Rasulullah Muhammad SAW dan para khilafah dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi ini seperti apa? Nah, para pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan narasumber yakni beliau Ustadz Iwan Januar, yakni Direktur Siasa Institute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustadz, dari hasil eh, penanganan perkara rasuah yang ditangani Kejaksaan Agung, tercatat kerugian negara dan perekonomian negara mencapai 144,2 triliun. Mengapa dari tahun ke tahun korupsi di Indonesia kian menunjukkan peningkatan, baik dari segi jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negaranya, Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bung Nanang, jadi memang kalau kita melihat eh, progres dari pemberantasan korupsi di Indonesia, ini seperti mengalami stagnasi ya. Pernah memang kita mengalami peningkatan dalam indeks pemberantasan korupsi, tapi kemudian selanjutnya justru terjadi penurunan dan kemudian stagnan sampai di situ. Ada beberapa sebab bila kita perhatikan yang menyebabkan tindakan pemberantasan korupsi ini kemudian mengalami stagnasi dan angkanya jumlah kemudian uang negara ini korupsi ini justru semakin meningkat. Yang pertama, kalau kita ingat bahwasannya memang semua orang di Indonesia bisa melihat sudah terjadi pelemahan di dalam pemberantasan korupsi. Kita ingat bagaimana DPR merevisi Undang-Undang KPK yang di situ melumpuhkan berbagai macam wewenang dari KPK, dari mulai kemudian masalah penuntutannya, kemudian penyadapan dan juga beberapa hal yang ini membuat kinerja KPK ini semakin lemah. Dan yang kita prihatinkan justru yang melakukan hal ini adalah legislatif ya, pihak yang harusnya sebagai wakil rakyat mereka melaksanakan amanat dari rakyat, kan begitu teori demokrasinya ya, bahwa anggota DPR legislatif itu mereka adalah wakil rakyat ditunjuk oleh rakyat dan harusnya melaksanakan keinginan dari rakyat. Dan sementara rakyat Indonesia secara umum mereka sudah sangat benci ya dan muak dengan tindak pidana korupsi, tapi justru wakil rakyatnya malah melemahkan dari undang-undang KPK. Kemudian kita juga melihat bahwa di internal KPK juga terjadi konflik yang sampai hari ini kita melihat jejak-jejaknya masih ada. Bagaimana sejumlah
pegawai KPK yang kita lihat itu mereka memiliki komitmen yang kuat, berprestasi, justru malah kemudian dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ini kan juga sangat memprihatinkan, apalagi kemudian bocor bahwa tes wawasan kebangsaan itu eh, mengarah pada hal yang tidak relate, ya tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang dari KPK, ya masalah radikalisme dan segala macam, bahkan juga sampai hanya masalah pribadi seperti status pernikahan ini kan satu hal tidak relevan. Jadi akhirnya rakyat melihat bahwa ada skenario memang untuk menimbulkan konflik dan juga melemahkan KPK dari dalam seperti itu. Dan masih di KPK juga kita melihat ada sejumlah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPK yang sampai hari ini malah justru tidak mendapatkan tindakan yang tegas. Ya kita melihat bagaimana pimpinan KPK sendiri, Firly itu juga melakukan tindakan indisipliner, tapi hanya mendapatkan teguran ringan. Atau juga bagaimana sebelumnya ya, ada salah seorang komisioner KPK yang akhirnya juga mundur karena ternyata malah melakukan tindakan yang sangat berat, pelanggaran berat sebagai seorang komisioner KPK, tapi tidak mendapatkan tindakan yang juga tindakan hukum yang juga patut untuk dijatuhkan. Ini dari sisi KPK. Sementara dari sisi kemudian hukum, kemudian sanksi yang dijatuhkan, kita melihat bahwa rata-rata sangat rendah sekali. ICW misalkan melaporkan rata-rata para terpidana korupsi itu hanya dijatuhi sanksi 4 tahun. Kemudian Indonesia ini pemerintahnya seperti kemudian senang melakukan royal remisi, ya, jadi obral remisi. Kita melihat tahun lalu ada 23 narapidana koruptor ini korupsi yang mereka mendapatkan remisi. Jadi sangat mudah sekali mendapatkan remisi. Sudahlah sanksinya ringan. Yang kedua juga mudah mendapatkan remisi. Dan yang ketiga berikutnya ini kita melihat bahwa para mantan narapidana korupsi ini mereka tidak mendapatkan sanksi politik. Mereka malah bisa kembali terjun ke kancah politik. Misalnya bagaimana mantan ketua P3, Partai Persatuan Pembangunan, Romahur Muzi, begitu keluar dari tahanan dalam waktu setahun yang kurang barangkali ya, itu sudah bisa menjadi kemudian masuk lagi berkiprah di dunia politik. Dan masih banyak lagi beberapa orang yang mereka langsung bisa terjun ke dunia politik, padahal mereka semula adalah para narapidana korupsi. Nah, adanya tindakan ini, kebijakan ini, ya ini satu hal yang akhirnya membuat masyarakat itu kecewa di sisi lain, tapi juga membuat masyarakat itu juga semakin toleran terhadap tindak pidana korupsi. Mereka benci korupsi, tapi kemudian juga mereka masih menerima kalau misalnya mantan narapidana korupsi itu kembali terjun ke dunia politik, mencalonkan di pilkada, misalnya di pileg, ya, bahkan juga nanti di beberapa aktivitas politik lain. Ini kan satu hal yang sangat memprihatinkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa wajar ya kalau tindak pidana korupsi di Indonesia ini itu mengalami kondisi suram. Jadi sudah senjakala yang kalau kemudian ini terus berlangsung bukan tidak mungkin malah akhirnya spirit pemberantasan korupsi ini ya mati dan tidak bisa berlanjut lagi. Yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa justru sikap dari eksekutif ya yang mereka keberatan dengan sejumlah tindakan KPK. Bagaimana kita membaca misalkan Menko Invest Maritim ya Luhut Binsar Panjaitan yang dia malah keberatan dengan adanya operasi tangkap tangan seperti itu. Dengan mengatakan ini bisa menjatuhkan martabat bangsa. Ya yang menjatuhkan martabat bangsa kan bukan bukan OTT-nya, ya koruptornya itu. Kenapa malah disalahkan OTT-nya? Kan nggak logis kalau misalkan ada orang ditangkap oleh Polantas gara-gara nggak pakai helm kena tilang, masa disalahkan tilangnya, padahal justru pemakai motornya nggak pakai helm. Kira-kira demikian logikanya, Bung Nanang. Iya, Ustadz Iwan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan korupsi lahir dari banyak politisi yang dipilih lewat proses secara demokratis. Luar biasa. Menurut beliau, hal ini menjadi contoh bahwa demokrasi tak selalu mendukung lahirnya tata kelola negara yang baik. Apakah ini berarti bahwa demokrasi menyuburkan korupsi, Ustaz?
Iya, ya memang Pak Mahfud MD ini sering kontroversial ya. Jadi beliau beberapa kali melontarkan pernyataan yang masuk di akal, ya, logis ya. Tapi nanti sisi lain juga beliau memberikan pernyataan yang bertabrakan dengan pendapat yang dinyatakan sebelumnya gitu ya. Ya kita masih ingat bagaimana Pak Mahfud mengatakan bahwa 80% pilkada itu diongkosi cukong. Ini kan sudah jelas menunjukkan adanya satu tindakan yang sudah membuka peluang terjadinya korupsi kelak begitu. Jadi ada dua hal kata Pak Mahfud. Nanti bisa kebijakan yang korup atau korupsi kebijakan. Ini sama-sama berbahaya. Sehingga kalau yang dikatakan Pak Mahfud itu memang betul sih, bukan cuma gitu ya, itu selalu terjadi yang namanya kong kali kong, terjadi yang namanya kemudian keterlibatan pengusaha dengan yang namanya parpol, dengan calon anggota legislatif, dengan yang juga namanya nanti calon kepala daerah ya, itu sering terjadi. Nah, oleh karenanya apa yang kita saksikan, yang kita baca dari pernyataan Pak Mahfud MD itu sesuatu yang benar. Karena demokrasi itu dimanapun high cost, biayanya tinggi. Untuk bisa memenangkan pilkada saja misalnya, bahkan di satu daerah saya dapat info ya dari warga itu ada untuk pilkadu saja, pemilihan kepala dusun saja, itu paling sedikit seorang calon kepala desa itu membutuhkan sampai dana 1 miliar. Ini pemilihan kepala desa gitu kan. Nah, apalagi di tingkat legislatif ya, apalagi nanti kemudian pilgub dan seterusnya itu, apalagi pilpres itu pasti kosnya sangat besar sekali. Dan kemudian ada undang-undang yang memang memang mengatur masa donasi ya dari pihak luar. Tapi kita tidak menutup peluang-peluang donasi yang tidak masuk dalam undang-undang, katakan yang ilegal itu pun bisa masuk gitu kan, lewat operasi di bawah tangan. Yang ini kan sampai sekarang tetap sulit untuk kemudian sidik dan kemudian bisa diperkarakan. Jadi memang demokrasi itu membuka celah adanya kemudian tawar-menawar jabatan, tawar-menawar nanti kepentingan ya, atau yang kita kenal dengan politik transaksional ya, di mana nanti orang yang memiliki kapital, yang punya modal itu yang berkuasa. Sehingga demokrasi itu memang sebetulnya adalah bentuk lain dari oligarki ya, dan kedua bentuk lain dari korporatokrasi, di mana nanti perusahaan itulah pemilik modal yang sangat punya kepentingan dan punya kemenangan. Jadi siapapun calon kepala daerah atau apapun yang menang gitu kan, nah, itu oligarki yang berkuasa di mana-mana ya. Jadi kalau kita lihat demikian. Jadi banyak misalkan di pemilihan kepala daerah tingkat bupati, wali kota, gubernur, terutama di daerah pertambangan itu mereka harus kemudian sowan dulu kepada para pengusaha-pengusaha besar di sana. Begitu Bung Nanang. Iya, Ustadz Iwan, ini jadikan eh, demokrasi ini sangat luar biasa membingungkannya. Jadi, nah, kalau dalam Islam itu seperti apa? Teknis dalam Islam itu untuk mencegah dan sekaligus mengatasi tindak pidana korupsi ini, Ustaz. Iya. Yang pertama, Bung Nanang, juga para pemirsa ya, bahwa satu hal yang tidak ada dalam demokrasi, bahwa para pemimpin atau calon pemimpin juga warga itu mereka melandaskan hidupnya kepada prinsip iman dan takwa. Nah, ini satu hal yang bukan lip service. Kalau sekarang ini kan memang di mana-mana pasti ada iman dan takwa di mana-mana. Tapi itu kan lip service saja. Cuma sebatas di bibir saja, sebatas kemudian menjadi jargon-jargon saja. Tapi bukan sesuatu yang kemudian itu terimplementasikan di dalam kehidupan pribadi dan dalam jabatan seperti itu. Ini yang pertama. Sementara dalam Islam, iman takwa itu menjadi syarat gitu. Bahwa orang itu dia kalau sudah ada tanda-tanda khianat, tanda-tanda kemudian dia itu oportunis, itu sebaiknya jangan dipilih dan harus tahu diri dan jangan dijadikan sebagai calon pemimpin seperti itu. Kemudian dari sikap iman takwa ini akan muncul kemudian perilaku politik yang sehat. Apa itu? Bahwa mereka akan takut dengan namanya jabatan, takut dengan tindakan menyelewengkan kekuasaan seperti itu. Ini rem yang paling pakem. Jadi bukan karena takut KPK, bukan karena takut sanksi masuk penjara, bukan. Tapi karena memang mereka tahu bahwa Rp1 uang yang dimakan di jalan yang haram itu akan membuat mereka bisa mendapatkan nanti ya siksa, azab, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka takut. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua,
bahwa dalam Islam itu ada mekanisme ya namanya pengontrolan. Baik itu dari pemerintah sendiri, yang kedua dari masyarakat. Dari pemerintah nanti ada check and balances ya, jadi ada kemudian pemeriksaan, ada yang namanya para audit terbalik begitu ya. Ya itu bisa kita baca dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, juga para khulafaur rasyidin, selalu kemudian tuh nanti akan dilihat bagaimana gaya hidup ya, kemudian tingkatan ekonomi para pemimpin, apakah level gubernur, bahkan level hilaf, khalifah, itu dipantau baik internal oleh pemerintah maupun juga oleh masyarakat. Misalnya bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu mengingatkan Abu Hurairah yang pernah memiliki kekayaan yang berlimpah ketika sudah menjadi seorang gubernur. Atau bagaimana juga Khalifah Umar itu pernah menyita ya harta dari Abu Sofyan ketika dia berkunjung ke rumah anaknya yaitu Muawiyah yang jadi gubernur di Syam, ketika pulang diberikan oleh-oleh harta yang cukup banyak, maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab ini segera menyita harta pemberian dari anaknya itu. Kenapa? Karena nggak pantas seorang gubernur memiliki harta yang berlebih. Jadi ada mekanisme yang itu harus dilakukan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat banyak anggota dewan, kepala daerah, kemudian juga pejabat negara yang ketika mereka jadi pejabat tuh mereka nggak melaporkan harta kekayaannya seperti itu. Padahal harusnya ini dilaporkan, kemudian berapa nanti progresnya, apakah tetap ataukah kemudian bertambah begitu kan? Nggak ada yang berkurang setahu saya ya rata-rata pejabat negara. Begitu sudah jadi pejabat, hartanya nggak pernah berkurang. Malah ketika pandemi, ketika rakyat terpukul ekonominya, malah harta kekayaan para menteri itu naik berlipat-lipat. Ini kan sisi kepantasan sudah tidak patut. Yang kedua, patut dicurigai. Apalagi beberapa pejabat negara, mereka juga punya bisnis. Ketika pandemi, bisnis dalam apa namanya vaksin, bisnis dalam juga apa namanya reagen atau bahan kimia untuk pengetesan COVID. Harusnya ini kan diaudit seperti itu. Nah ini yang tidak ada dalam sistem demokrasi di Indonesia begitu ya. Dalam Islam itu ada audit terbalik. Audit kemudian para pejabat ketika dia belum, kemudian yang kedua ketika setelah jadi pejabat. Yang ketiga ada sanksi ini dijatuhkan. Kalau sudah ketahuan seorang pejabat hartanya berlebih dari jalan yang curang, maka itu akan distasyir, akan diumumkan pada publik. Yang kedua disita hartanya itu ya dimasukkan ke Baitul Mal. Yang ketiga nanti hakim juga bisa menjatuhkan sanksi yang lain. Misalnya apa? Bahwa dia akan dibekukan hak politiknya selama sekian periode agar kemudian dia nggak jadi pejabat lagi karena sudah terbukti pernah menyelewengkan kekuasaannya. Begitu, Bung Nanang. Iya, Ustadz Iwan, terakhir ini. Oke, jadi kita sudah enak lah dengan teknik-teknik pemberantasan korupsi. Saatnya kembali kepada uswah kita. Nah, bagaimana teladan dari Rasulullah Muhammad SAW dan juga para khalifah untuk menjaga harta rakyat ini, Ustaz? Iya. Para hadirin juga Bung Nanang ya. Eh, ada baiknya kaum muslimin hari ini mereka kembali mengkaji fikih siasah ya. Jadi bagaimana Islam itu mengatur sistem politik dan pemerintahan serta keuangan di dalam negara seperti itu. Sehingga akan dapat gambaran yang utuh, yang lengkap tentang sistem politik negara dan keuangan negara seperti itu. Karena hari ini yang terbayang oleh publik, oleh umat tentang Islam itu kan sebatas masalah ibadah, ya, sebatas masalah akhlak. Jadi kalau bicara tentang pemimpin yang baik itu pemimpin yang sholatnya rajin, yang ramah, murah senyum gitu. Tapi nggak terbayang bahwa pemimpin Islam itu dia harusnya menerapkan syariat Islam. Bahwa dia menjalankan politik itu dengan rules-nya adalah Quran dan Sunnah. Dan dia juga mengangkat pemimpin dengan kriteria sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bukan semata-mata rajin ibadah. Ya, kalau bicara rajin ibadah, kata Pak Busro Mukodas itu bahwa para koruptor rata-rata orang yang ibadahnya juga rajin. Sholatnya rajin, bangun masjid, rajin sodako seperti itu. Makanya banyak koruptor tuh masih dicintai oleh rakyatnya. Karena suka sodako seperti itu. Tapi kebijakannya korup. Dan dia korupsi kebijakan seperti itu. Maka ini harusnya umat tuh kembali mengkaji ya tentang fikih siasah, fikih politik dan negara dalam Islam juga bagaimana kontrol tentang kekuasaan dan keuangan di dalam Islam. Ini yang luput ya. Dan harusnya itu jadikan acuan, bukan salah satu tapi satu-satunya acuan untuk umat kalau ingin hidup bernegara yang mendapatkan berkah ya kembali kepada Islam. Begitu ya. Jadi sayang kalau misalnya ketika bicara tentang
pilpres lagi, tentang korupsi lagi, yang selalu dikedepankan tuh akhlak, akhlak dan akhlak. Padahal dalam Islam bukan cuma akhlak, ada mekanismenya, ada aturannya, ada sanksi yang juga dijatuhkan. Demikian, Bung Nanang. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Iwan Yanur atas Sama-sama. penjelasannya. Semoga ya banyak koruptor yang mendengarkan siaran kita ini. Atau mungkin mereka yang ada dalam benaknya pengen korupsi, semoga menghentikan niatnya. Ya, Baik, terima kasih Ustadz. Sampai jumpa di lain sama-sama. kesempatan. Baiklah, para pemirsa khilafah ini yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah acara kabar, maaf, kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif dan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.